Kalau ke SMK. Enggak sama dia. Titip Bu ya. Aku belum ya.
juga untuk melaporkan dana tersebut karena dana tersebut ini harus dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja dari kami. Setelah kita mengingatkan terima kasih. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap. Ya, makasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya tidak pakai mic ya. Biasanya kalau pakai mic di dalam Zoom-nya nggak jelas. Iya. Itu mic yang lain dimatikan. Yang mantul itu di spek. Kok bisa mantul di situ ya? Volumenya dimatikan deh. Volume yang di situ di mute. Volume suaranya. Kan ada volume suara kan? Dinolkan aja. Keluar dari full screen. Ada volume di bawah tuh. Nah, nggak usah pakai atau speaker. Nah, sip, mute aja. Biar nggak tabrakan. Ini Bapak Ibu guru fisika yang paham masalah suara-suara. Ada namanya resonansi, bunyi, dengung, dan lain sebagainya. Aman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, terlindungi dari segala mara bahaya penyakit khususnya COVID-19 dan segala macam musibah kita bisa terhindar. Amin. Nah, yang terhormat Pak Yusrizal, Ketua MKKS SMA, Pak Alias, Ketua MKKS SMK, Pak Ridwan, selaku Sekretaris MKKS, Bapak Ibu segenap yang ada di ruangan ini dan di Zoom, mungkin ada juga kepala sekolah atau operator dan para PTK penerima biaya daring. Mohon dikonfirmasi apakah suara di Zoom sudah bisa didengar. Tolong angkat tangan Bapak Ibu kalau bisa dengar suara. Oke, bisa ya angkat tangan. Ada yang sambil nyupir ya. Terima kasih Pak, Pak Deden Firmansyah. Hati-hati Pak, nanti gores mobilnya sambil Zoom. Hati-hati berkendara, kalau mau dimatikan kamera boleh dengar suaranya saja. Biar konsentrasinya tidak terlalu terpecah ya. Kita langsung to the point saja. Tujuan kita di sini adalah untuk sosialisasi biaya daring. Sudah kami sampaikan beberapa minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 19 Juli, tentang surat edaran mekanisme biaya daring. Nah, di dalam surat edaran ini sudah kami jabarkan secara detail mekanisme pelaporan dari biaya daring itu sendiri. Nah, sebelum kita ke mekanisme pelaporan, tentunya mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apakah dana biaya daring itu sudah cair untuk Banyuasin atau belum? Sudah atau belum? Belum ya? Tahap 2 belum ya? Kita lihat datanya. Berdasarkan data saya share Excel di sini, Bapak Ibu, share screen, file Excel, ini adalah nama kabupaten kota tahap 1, 2, dan 3. Di sini kita bisa lihat mana yang tahap 1 dan mana yang tahap 2. Kita masukkan di sini filter tahapnya. Nah, di sini kelihatan ya. Tahap 1 sudah cair hari Kamis sore, kalau tidak salah. Ini harusnya 6 ya, kok 4 di sini ya. 6 kabupaten kota seharusnya. Tahap 2 ini 4 Lawang ini tahap 1 nih kalau tidak salah. Salah. Lubuk Linggau ini tahap 1. Nah, nih 3 ini tahap 1. Ada yang nyasar. Si Ani nyasar. Nah, jadi tahap 2 itu selain yang saya blok ini, yaitu saat Banyuasin, oke tahap 1 apa 2 ya? Tahap 1 ya? Oku Timur,
Oh, sudah kita warnakan aja lah. Ini yang tahap 2, OI tahap 2, ini rasanya tahap 2. Pembagian tahap di file ini masih belum pas. Nah, Oku Timur ini adalah masuk di tahap 2 ya, kalau tidak salah ya. Muara ini Muba, OI beserta Banyu Asin. Oku Selatan ini sudah duluan di tahap 1 dia. Untuk tahap 1 dan tahap 2 itu jedanya adalah 1 hari untuk pengajuan. Untuk pengajuan ya. Jadi proses ini saya jelaskan di notepad bagaimana proses kita untuk pengajuan. Saya share screen supaya Bapak Ibu ini paham bahwa mencairkan biaya daring ini tidak semudah mencairkan rekening pribadi di ATM kita. Nah, saya share notepad-nya, mekanisme pencairan biaya daring. Saya akan besarkan. Hurufnya menjadi 48. Yang pertama, untuk mekanisme pencairan ini, kita harus fix data. Data usulan harus valid. Valid ini ada 2 kuncinya, yaitu yang pertama sesuai kriteria SK Gubernur. Yang kedua, rekening aktif. Yang membuat biaya daring ini tertundanya Bapak Ibu mohon dimaklumi, tertundanya ini bukannya setengah tahun, tapi tertundanya adalah 1 bulan. Nah, kalau Bapak Ibu menganggap tertundanya adalah dari Januari, itu namanya bukan biaya daring, tapi itu namanya insentif guru. Nah, itu perlu kita clearkan dulu di awal, bahwa menjadi poin nomor 2, insentif guru berubah menjadi biaya daring. Kenapa berubah menjadi biaya daring? Karena peraturan gubernur tentang insentif guru ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri, bertentangan dengan undang-undang tentang ASN dan bertentangan dengan peraturan menteri yang mengelola tentang tenaga honorer. Jadi status Bapak Ibu tenaga honorer menurut Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri itu agak berbeda. Di Kementerian Dalam Negeri itu saklek bahwa harus merupakan honor yang resmi dari pemerintah. Dan pemerintah daerah, provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur sebagai PPK, pejabat pembina kepegawaian, tidak boleh mengangkat honorer. Tapi ternyata tetap ada SK provinsi, beberapa honorer baik di kantor maupun di sekolah mungkin. Nah, itu kita nanti cari celah lagi. Apa yang menjadikan itu boleh? Pasti ada payung hukum yang melatar belakanginya. Menurut Kementerian Pendidikan, insentif guru itu boleh dan sudah dibuktikan dibayarkan di 2017 ada Perdirjen GTK tentang insentif guru. Ada bantuan subsidi upah 1,8 juta tahun lalu dan mungkin tahun ini akan berlanjut. Nah, karena terlalu banyak ketidakharmonisan peraturan sehingga Kemendagri belum bersedia menandatangani persetujuan untuk pergub yang sudah kami rancang. Batal, insentif guru batal. Nah, kita berpikir cari celah lagi supaya dana yang telah dialokasikan oleh DPR itu sebesar 20 miliar. Lumayan dananya nih. Dana sudah dialokasikan 20 M. Dana 20 M ini karena pergubnya ditolak, maka harusnya dana 20 M ini dikembalikan ke kas daerah atau disilpakan, tidak boleh digunakan karena kita tidak punya payung hukum.
Sehingga kita dihadapkan pilihan, apakah kita mencari solusi lain atau kita mengembalikan duit 20M yang sudah dialokasikan dan sudah ada di kas daerah. Sebenarnya kalau kami di Dinas Pendidikan mau berpikir simple, aman, dan tidak mau pusing, balikkan aja 20M, kita tidak capek-capek. Tapi kan kami berpikir seperti kata Pak Alias tadi, dan Pak Yusrizal, bahwa kita harus memikirkan Bapak Ibu guru. Karena Bapak Gubernur pun perintahnya seperti itu. Awal duit 20 miliar ini karena Bapak Gubernur sangat prihatin terhadap kondisi guru honorer. Gaji di bawah UMR, pekerjaan lebih dari yang serti kadang-kadang. Saya pernah sidak ke satu sekolah, di situ guru PNS yang sertifikasinya datang jam 9, balik jam 11, datang kalau pas ada jam. Sementara guru honornya datang dari jam 7, setengah 8, nyapu dulu, bersih-bersih dulu, masih ngajari anak, masih ngurus yang lain, balik sore. Di mana rasa keadilan itu kan? Seperti itulah Pak Gubernur ini selalu ingin mendekatkan gap kesenjangan, meskipun tidak mungkin serta-merta bisa disamaratakan, minimal bertahap. Dan tahun depan, menurut informasi yang kami terima, diharapkan bantuan-bantuan seperti ini tetap ada, meskipun mungkin judulnya berbeda. Bahkan kepinginnya Pak Gubernur dan anggota Dewan DPR RI juga sepaham bahwa guru honorer harus diperhatikan. Dananya dinaikkan, jangan 20M, tapi lebih lagi, secara bertahap. Idealnya kita pengen minimal di angka 500 sampai maksimal 1 atau 1,5, sesuai dengan kombinasi masa kerja. Ada yang 10 tahun ke atas, 5 tahun ke atas mungkin berbeda. Ada yang beban kerja, ada mungkin ekivalen jabatan, Pak ya. Tadi kita diskusi, ada yang ekivalen mungkin jam mengajar yang di bawah 12 jam, atau apapun itu kami masih sangat menerima masukan. Dan sekarang lagi perancangan pergub untuk pengganti PSG. Mudah-mudahan bisa include di situ. Kalaupun tidak bisa include di situ, kita bikinlah sistem seperti ini lagi. Jadi solusinya yaitu melalui biaya daring. Yang tadinya insentif yang berupa bansos, akhirnya menjadi biaya daring. Bedanya apa? Biaya daring kita tidak memakai pergub, tapi kita memakai Kepgub, keputusan gubernur. Sama-sama gubernur nih, beda peraturan dengan keputusan. Kalau peraturan harus kita kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat fasilitasi namanya untuk di ACC. Tapi kalau keputusan, hak prerogatif gubernur selaku kepala daerah. Otonomi khusus bahwa apapun yang terjadi dengan daerahnya, inilah diskresi gubernur. Jadi Bapak Gubernur mengambil resiko ini, biaya daring ini, dengan sistem keputusan gubernur yang tidak perlu ambil pusing dengan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya. Jadi saran dari kementerian, dari Bu Maya, bagian Bina Keuangan Daerah, menyarankan Pak dibuat dalam bentuk kegiatan saja. Ya ini, biaya daring ini adalah bentuk kegiatan melalui SK Gubernur. Kami ke Bu Diah di GTK Kemdikbud, sama sarannya Pak, kalau pergub nggak tembus, jadikan kegiatan saja. Kami ke Bandung, tanggal 22, 23, 21 sampai 23 Juni. Sarannya sama juga dari pejabat-pejabat di Distrik Jabar, kami dirapatkan, sudah bikin kegiatan aja. Akhirnya pulang dari Bandung, tanggal 23 Juni, tanggal 24 Juni, SK Gubernur langsung keluar. Jadi artinya, ketika kami mendapatkan kepastian, izin ya, bentar. Gimana Pak? Banyak gimana? Iya. 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 Sebagian besar ada, nanti bisa kukirim lewat WA baik dijadikan PDF.
Siap, nanti Pak Rafli tetap berangkat baik. Apa yang dibutuhkan aku dukung melalui WA ya, aku kirim. Siap. Ya, sama-sama. Siap. Yuk. Lanjut ya, mohon maaf. Pak Rafli, Ketua MKKS Provinsi mau berangkat ke Jakarta, butuh data. Data PTK Vokasi, data TU Vokasi, data pengawas vokasi juga sesuai dengan jurusan-jurusannya. Lanjut ya ke biaya daring. Nah ini itu asbabun nuzul kalau bahasa Pak Awang suka bilang seperti itu. Kenapa insentif guru berubah menjadi biaya daring? Bapak Ibu pimpinan di atas, mulai kepala dinas, anggota dewan dan lain-lain, tetap bicaranya insentif. Di media saya dengar mereka bicaranya insentif. Insentif sudah cair, tapi mereka nambahkan insentif dalam bentuk biaya daring. Bolehlah, terserah, karena saya tidak mau bermain di ranah politis, karena kami hanya ingin menjalankan perintah dari Bapak Gubernur bahwa intinya guru honorer harus diperhatikan secara bertahap, tapi kalau bisa diiringi dengan peningkatan kinerja dan kualitas. Untuk itu maka dalam biaya daring itu ada namanya laporan. Laporan bulanan, perjanjian kinerja, SPTJM, dan info GTK. Nah, kita berbicara di tataran payung hukum sampai di sini. 1 dan 2 ini adalah payung hukum yang prosesnya sudah kami mulai sejak bulan November 2020, Desember kami mengajukan draft ke Biro Hukum, telaah dan segala macam sampai ditolak itu di bulan Juni. Di Juni awal ditolak, di Juni pertengahan menjelang akhir kami ke Bandung, dan sehari setelah dari Bandung langsung SK Gubernurnya keluar. Artinya apa? Bapak Gubernur ingin sangat segera, nggak perlu nak nunggu seminggu 2 minggu. Kalau memang sudah sesuai aturan, laju keluarkan aturan itu. Nggak usah dipending-pending, nggak usah ditahan-tahan. Nah, semangat Pak Gubernur yang ingin kerja cepat dan tuntas konkret ini juga kami tindak lanjuti. Itulah yang kita lakukan di langkah ketiga. Data usulan langsung kita rumuskan, kita diskusi mulai dari tanggal 24 Juni ya, SK Gubernur itu ya. SK Gubernur nomor 427 KPPS Distrik 2021. Tanggal 24 Juni 2021. Ini dasar kita, payung hukum kita. Apakah langsung bisa kita cairkan tanggal 25 Juni? Tidak bisa. Kita kalau berkegiatan, syarat kegiatan itu adalah kegiatan itu dilaksanakan dulu, baru bisa dibayarkan. Di sini di dalam SK Gubernurnya, untuk Bapak Ibu mungkin yang belum lihat SK-nya, kita lihat sebentar. SK Gubernurnya, lihat lagi. Ada semua di grup Telegram Info PTK Sumsel ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan yang belum join, silahkan buka Telegramnya dan joinlah di grup @info PTK Sumsel. Nah, ketik seperti ini aja di Telegramnya langsung ketemu. Itu grupnya sudah ada sekitar 3.000 berapa? 3.574 member. Lumayan nih. Kalau ada LSM oknum yang tidak benar, tinggal saya kirimnya di grup nih. Yuk kita datangi kantornya rame-rame. Masa dari 3.000 ini tidak nyangkut 300 kan? 10%-nya. Amin dia kan Pak ya? Lemak ngajak demo di sini Pak. Enggak ya. Baik, itu untuk SK Gubernurnya sudah ada dan itu adalah per tanggal 24 Juni. Kita lihat sama-sama, walaupun Bapak Ibu mungkin sudah baca, poin-poin di sini perlu kami tegaskan. Tanggal 24 Juni. Ini bukti bahwa Pak Gubernur itu sangat ingin segera dibayarkan. Kami tanggal 23 Juni itu masih di Bandung, masih perjalanan pulang. Tapi berkas koordinasi segala macam berjalan. Paraf ke Sekda segala macam berjalan. Karena apa?
kami nyampe ini harus selesai supaya kami bisa segera koordinasi ke BPKAD dan ke yang lain. Sudah, akhirnya kita alhamdulillah sehari setelah kami dari Bandung langsung Pak Gubernur selesai neken. Ini udah resmi nih menjadi suatu kebijakan daerah. Mudah-mudahan ketika ada yang mempermasalahkan apa dasar hukum payung hukumnya, ini adalah diskresi gubernur melalui SK keputusan gubernur. Langsung kami share ke media, kami share ke DPR, kami share ke siapapun boleh. Ini adalah bukti konkret bahwa Pak Gubernur ingin memberikan bantuan berupa biaya daring. Apa poin-poin yang penting di sini? Yang pertama, besaran dulu. Nah, bagaimana kami menentukan besaran ini? Tentu kami butuh banyak masukan. Saya nelpon Pak Nursal, pengawas SMK. Saya nelpon Pak Muslim, WA juga segala macam. Pak MZen, semua saya tanya. Pak Parmin, Pak Awal, segala macam. Sampai Pak Kadis juga kami ajak diskusi. Tadinya mau kita pukul rata. Pak Kadis itu sempat saya baca di koran, antara 150 sampai 2,5 per bulan akan dibayarkan insentif guru waktu sebelum Lebaran nih. Sebelum Lebaran Idul Fitri per bulan aja. Karena insentif ini gagal, akhirnya kita jadi per bulan Juli. Nah, di sini ada berlakunya nih. Berlaku. Mana ya? Ada Juli sampai Desember rasanya waktu itu kami konsepkan. Oh lagi. Oh ini di 2020. Nah, ini adalah menggunakan anggaran tahun 2021. Dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tetapkan. Berlakukannya pada bulan Juli. Kita tunggu, mudah-mudahan lebih dari daring kita diberikan. Hampir Bapak Ibu ya, meskipun Bapak Ibu guru honor kan bisa di Telegram Pak usul biayanya, siapapun boleh berpendapat. Berdasar guru dan tenaga administrasi. Tadinya mau kita samaratakan 200 per orang, baik itu dia guru, operator maupun TU. Tapi kami berpikir lagi, dari tahun 2019 saya pernah ingat dulu di Suwarna Dwi, saya pernah punya ide untuk meletakkan sekolah besar. Kategori sekolah besar itu apa? Di atas 1.000. Ada sekolah sedang mungkin di atas 700 sampai 1.000 atau di atas 500. Ada sekolah kecil di bawah 500. Nah, di situ artinya beban kerja operator kita lihat dari jumlah siswanya. Saya sempat bikin konsep kalau dia sekolah besar ada variabel jumlah murid, ada lagi variabel lainnya, jumlah guru atau variabel status PNS non PNS-nya atau pendapatan dia. Nah, disitulah diramu. Bahkan saya sempat punya ide dulu operator harus digaji paling kecilnya tuh 500, paling besarnya 2 juta dari hasil kombinasi variabel dan indikator-indikator itu. Saya sering berdiskusi dengan Bu Erika, Antoni, dan Heri karena kami Satgas Dapodik di 2019 sering ke kementerian, secara resmi kami pun ada honornya, kami bahas hal-hal ini. Sampai sekarang tidak kesampaian. Nah, ketika ada celah biaya daring, dan disitulah saya ingin sedikit membayar hutang kepada operator. Jumlah operator ini tidak banyak kok, tidak sampai 300. Kita 600-700 pun sebenarnya dari 20 miliar nggak banyak terganggu. Kita putuskan operator 500. Dengan pertimbangan beban kerjanya sangat berat. Untuk online, laporan pendataan, vaksin guru, vaksin siswa, data ini, data itu dari semua bidang di kami. Kadang ada satu data yang minta beberapa kali. Seperti kejadian di vaksin guru. Satu datanya, tapi yang minta bisa saya, Pak Awal, Bu Endah, seolah-olah di dinas tidak ada koordinasi. Nah, itu yang
menjadi catatan juga buat kami. Kemudian yang kedua guru, otomatis guru dia beban kerjanya mengajar hampir tiap hari bertemu dengan murid dan mengajar. Meskipun ini belum ada pembagian jamnya, tapi ini adalah biaya minimal. Biaya minimalnya. Untuk selanjutnya mungkin ada plus variabel tadi, plus jabatan, plus jam mengajar, plus masa kerja, plus yang lain. Plus-plusnya itu ya. Tenaga kependidikan, kami masih melihat tenaga kependidikan ini jumlahnya tidak bisa terkontrol untuk dianalisis. Artinya kalau kita berpikir agak kurang positif, bisa aja semua dititipkan di TU. Dan itu pun yang menentukan adalah kepala sekolah. Jadi untuk beban kerjanya kami belum bisa ukur secara sistem, secara dapodik, bahwa satu TU menghandle sekian dokumen, sekian murid, sekian pegawai, sehingga layaknya ada berapa TU itu kami belum punya ukuran. Sehingga mohon maaf untuk tenaga administrasi sekolah kita tempatkan di level paling bawah yaitu 300 per bulan. Nah, ternyata ada masalah lagi nih. Setelah kami diskusi dengan Kasubag Keuangan, Pak John, Mak Mano itu bisa enggak usah dipotong pajak? Enggak bisa, harus dipotong pajak. Yang punya NPWP dipotong 5%, yang tidak punya NPWP dipotong 6%. Kemudian masalah lagi yang timbul, yaitu masalah di rekening. Potongan Bank Sumsel itu besar nian. Per bulannya mungkin antara 6.000 sampai 16.000 kabarnya. Tergantung dari jenis tabungannya. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi 50.000 dari Januari, tidak ditambah-tambah, selesai sudah rekeningnya. Mati rekeningnya. Itu yang menjadi penghambat kita melakukan pengusulan di bulan Agustus awal. Sesuai dengan perintah dari BPKAD, waktu itu saya temui Pak Muklis, kepala BPKAD-nya, Pak Muklis menjawab di WA, saya lagi isoman kena COVID. Saya diarahkan ketemu oleh Kabid Anggarannya Pak Tony namanya. Saya temui terkait dengan daring. Saya temui Bu Jumirah, pengelola Dinas Pendidikan untuk BPKAD-nya. Ajukanlah di tanggal 20 Juli supaya bisa cair di awal Agustus. Nah, itu rencana kami. Sesuai dengan perintah dari BPKAD dan hasil koordinasi kami, saya ajukan tanggal 21 Juli. Kenapa 21 Juli? Karena tanggal 20 Julinya Lebaran, Idul Adha. Jadi plus 1 hari saya sudah cut off data yang ajukan per 20 Juli, cut off 20 Juli, yaitu 9228 orang. Nah, 9.228 orang itu ternyata seiring menunggunya waktu banyak yang minta tambah. Pak, akulah sesuai kriteria gubernur nak nambah. Oke, nambah. Total penambahan sekitar 15-an. Tapi yang kita kunci di nota dinas gubernur yaitu 9228. Ini dulu yang kita cairkan. Nah, seiring berjalannya waktu, untuk poin A, oke lah, kita kirimkan pengawas untuk sampling. Kita minta kepala sekolah untuk cek ada perubahan. Oh, ini ternyata sekolah induknya di swasta, oh ini tidak sesuai kriteria, belum 12 jam. Bahkan ada yang sudah serti minta juga, Pak. Sudah dapat sertifikasi 1,5 juta, masih minta biaya daring 400.000. Itu yang buat kita harus melakukan validasi data ini agak lama, seminggu, 2 minggu. Kemudian rekening ini ada yang mati, lebih dari 400 rekening mati. Dan itu kita harus bolak-balik koordinasi, menunggu supaya nanti bisa sekaligus. Nah, akhirnya karena sudah terlalu lama, saya tidak tahan, sudah 2 minggu berproses, saya ngadeplah kepala dinas. Pak Kadis, aku nak mundur bae ngelola daring ini, caknya tidak cair-cair. Ribet nian birokrasi kita nak koordinasi dengan antar bagian, dengan bank, dengan BPKAD segala macam. Nah, Pak Kadis manggil seluruh kepala bidang terkait, beserta eselonnya, Pak Sekdin, Pak Bu Endah, Kasubag Keuangan, Pak John, Pak Hendri, kami kasih bertiga, saya, Eka, dan Firdaus, Pak Imzen, hadir semua di situ. Kita bahas tuntas masalah biaya daring, dan Pak Kadis minta semuanya berkolaborasi, bersatu, saling bantu, ditargetkan seminggu harus cair. Dan saya tidak boleh mundur. Ada isu. Bukan ada isu, Pak, di grup Telegram lah kirim surat pengunduran dirinya.
Satu. Oh, belum ya? Karena kadang-kadang di grup Telegram ini agak sedih, Pak. Aku merasa seperti berhutang sama Pak Guru. Ditagihnya, aduh, sedih nian. Saya langsung surat pengunduran diri sebagai PPTK kegiatan. Tidak sanggup, saya langsung ngomong tidak sanggup. Tidak tahan Pak birokrasi yang ribetnya. Iya, iya. Nah, alasan aku baru kena COVID. Alhamdulillah kena COVID Pak, bisa jadi alasan. Itu ya. Jadi kan butuh pemulihan. Itu sudah sembuh. Sembuh Pak. Oh, sudah. Kalau tidak pakai APD aku ke sini Pak. Aku nak kulimpahkan ke bagian kepegawaian, ke bagian keuangan kan. Harusnya yang mengelola pencairan urusan dengan rekening, urusan dengan BPKAD, janganlah kami bidang PTK, tapi ini yang harusnya mengelola adalah bagian keuangan. Sehingga kami hanya menyiapkan data baik, harusnya seperti itu. Dah, ini aku ngadep Pak Kadis langsung, aku ngadep Pak MZen, dan aku koordinasikan. Mundur, ternyata ditolak. Namanya pimpinan, kalau memang sudah perintah, ya selama perintahnya itu baik, terpaksa kita, bukan terpaksa ya, mudah-mudahan sekarang agak ikhlas lah. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kami berkoordinasi, malam menuju hari Ibu almarhum Mah Bu Perca, Pak Kadis ditelepon oleh Pak Sekda. Masih Pak Najib. Beliau ditegur. Saya Pak Kadis insentif biar apa enggak cair harus segera cair. Itu malam Jumat teleponnya. Langsung saya koordinasi minta dukungan Pak Kadis kalau memang enak cair, tolong jangan cuma aku yang ditelepon, tapi Pak Sekretaris ditelepon, Kasubag Keuangan ditelepon, semuanya kita harus sama-sama bergerak. Malam itu kami langsung lembur, kami fixkan datanya, kami ke kantor malam Jumat itu setelah menuju hari itu, fix di kantor, tengah malam sampai jam 2 saya print, besok pagi langsung kami ajukan ke bagian keuangan dan kami kawal, Pak John ini harus selesai verifikasinya pagi ini, aku tidak mau siang, aku maunya pagi ini selesai. Kemudian kita kejar ke Pak Sekdin, Pak Kadis, sampai Bu Eka, Yesmiati, staf kami itu kami suruh ke Gandus untuk nyusul, karena Pak Kadis, Pak Marco lagi ke Gandus. Pak mana nih Pak Anang, Pak Kadisnya tidak ada, nak tanda tangan SPM, kejar yuk, aku taunya dapat sebelum Jumatan. Jadi bermotor lah dia Bu Eka, yes. Alhamdulillah Jumat siang selesai, kita kirim ke BPKAD, diverifikasi sampai hari Senin, tuntas urusan BPKAD Senin. Langsung kita maju, tidak jeda. Maju besoknya langsung untuk tahap 2, termasuk ini Banyu Asin masuk tahap 2. Sampai uang keuangan itu bingung, kamu ngapui tiap hari ke sini gitu. Bosen aku jenguk kamu ngomong ke Eka kan. Karena biasanya jedanya itu seminggu, minimal 3 hari seminggu atau 2 minggu. Sama seperti Serti lah. Tahap 1 ke tahap 2 kan ada jeda tuh agak lama. Kalau ini tidak ada jeda, langsung ngedur, gaspol. Selesai tahap 1 besoknya tahap 2, selesai tahap 2 besoknya langsung tahap 3. Itu bolak-baliknya juga ke Bank Sumsel karena kita harus minta validasi bank. Nah, jadi melanjutkan prosesnya, setelah dia data usulan harus valid, rekening aktif, maka kita di sini buat format bank yang harus divalidasi. Nah, divalidasi oleh bank ini, kalau sudah oke, barulah kita ajukan berkas ke keuangan. Kemudian kita print SPM oleh mereka. Di sini kita harus kejar-kejaran dengan pejabat, karena banyak pejabat yang tanda tangan, mulai dari pengelola Simdanya, Pak Iskandar, Kasubag Keuangannya, Sekretaris, saya, Pak MZen, Pak Kadis. Satu aja orang ini tidak ada di tempat, maka yang namanya SPM ini tidak bisa keluar. SPM ini adalah surat perintah membayar dari sistem Simda. Nah ini yang harus kita kejar. Maka kemanapun pejabat itu ada, selama masih di Sumsel kita kejar. Selama masih di Palembang, mohon maaf. Kalau sudah di luar Palembang, jauh kita kejar ya. Dia lagi di Muratara gitu. Oke. Jadi selama di Palembang kita kejar. Nah, kemudian setelah print SPM kita ke BPKAD. Ke BPKAD ini masih di
diteliti, diverifikasi. Saya mendampingi Bu Jumirah ini pernah sampai 1 jaman, checklist satu-satu, cek rekapnya, cek totalnya, dan sebagian. Kemudian BPKAD akan buat SP2D, biar Bapak Ibu tahu, surat perintah pencairan dana. Pencairan dana. Kemudian yang terakhir adalah sebar. Transfer lah ya bahasa kita. Oleh Bank Sumsel. Nah inilah tahapan-tahapan kita Bapak Ibu. Tahapan paling berat adalah memastikan rekening aktif dan pengajuan berkas ke keuangan. Nah, seperti itu. Contoh berkas yang daring tahap 2 nih, yang kita ajukan. Yang kita ajukan untuk daring tahap 2 itu mulai dari ini. Ini sekedar tahu aja lah ya. Kita sama-sama tahu, sama-sama belajar. Saya juga baru belajar minggu inilah. Ternyata ini yang namanya berkas pencairan itu. Yang harus kita kelola itu. Supaya Bapak Ibu tahu, bukannya kami ingin minta dikasihani, supaya Bapak Ibu mengerti bahwa perjuangan biaya daring ini harus disikapi dengan bijak, dengan dewasa. Silakan Bapak Ibu berkontribusi, berikan kami timbal balik sebaik-baiknya. Berupa apa? Berupa kinerja. Berkinerjalah dengan baik, lakukan tupoksi yang diberikan oleh Pak Kepala Sekolahnya dengan baik, karena kita ingin sesuai dengan harapan Pak Gubernur, pemberian ini adalah berimbas kepada kinerja dan kualitas. SK-nya kita buat lagi turunan dari SK Gubernur, yaitu SK Kepala Dinas. Kemudian ini file-file yang harus kita buat terdiri dari rekap, ini untuk tahap 2 ya, Banyuasin masuk di sini, dengan jumlah 654, kemudian kita harus rekap lagi per kategori. Waktu itu kami cuma membuat rekapnya 1 ini untuk semua. Yang di Zoom coba saya share biar bisa ikut lihat ya. Share Excel-nya, enggak apa-apa, kita biar sama-sama belajar. Nah, tadinya kami bikin rekap tuh 1, dibalikkan sama Bu Jumirah, Mas, aku nggak galak nyairkan, aku nggak galak meroses karena ini rekap kamu. Kamu harus buat itu per jenjang. Jadi kita buatlah rekapnya TU sendiri. Banyuasin ada 142, guru Banyuasin ada 490. Dan untuk operator pun kita buatkan rekapnya, nggak banyak. Operator hanya 22. SMA, SMK, dan SLB. Pajaknya sudah kita buat, semuanya kita buat. Nah ini. Itu baru dari rekap. Rekap itu harus ada rincian juga, rincian pajak. Kemudian ada juga yang namanya rincian jumlah, ada rincian dibayarkan, dan rincian dipotong pajak. Nah, ini salah satu angka aja. Ngulang lagi kita berkas. Itu baru rekap. Rekap ini harus didampingi oleh namanya nominatif. Nominatif itu adalah rincian detail. Nah, seperti ini rincian detail. Rincian detail itu kita harus buat per kategori, per kabupaten. Nah, misalnya ini OI, OI-nya kita buatkan operatornya dulu. Kemudian Enim, Muba, dan termasuk Banyuasin. Nah, ini. SMKN 2, Banyuasin 2. Enggak ada 2 Banyuasin 3 ya operatornya ya. Oh ini, Komalasari. Mana Komalasari? Oh, SMK ya. SMA-nya enggak ada ya? SMK 2 Banyuasin 3 PNS ya operatornya. Sekolahnya. Oh, masih operator ya? Masih. Banyak nih yang merangkapnya. Bisa dialihkan sebenarnya. Nanti kalau dia sudah dapat SK. Siap. Nah itu nominatif operator. Ada lagi yang namanya nominatif TU. TU-nya juga kita rincikan. Kita rincikan per kategori, per kabupaten mintanya BPKAD. Kita peloi. Kalau saya pribadi sebenarnya secara logika berapa yang kita minta, berapa rincian gabungannya harusnya itulah jadi acuan. Ternyata BPKAD tidak seperti pikiran kami. Dia minta dirinci. OI, TU-nya berapa, totalnya berapa, pajaknya berapa, diterimanya berapa. Enim juga seperti itu, dan seterusnya seperti itu. Nah, yang paling banyak nih guru. Guru nih sampai 2.500 baris. Ini harus kami rincikan per kabupaten per kota. Nah, ini kami sering salah ngeprint ini.
Seperti kemarin saya sudah ngeprint untuk tahap 4 yang salah-salah rekening. Semuanya sudah saya print, mulai dari nominatif, format bank, lampiran, SKKDIS, lampiran SKKDIS kami print juga 2000 sekiannya. Termasuk format bank kami print juga. Jadi nominatif itu 3 kali ngeprint, untuk bank, untuk BPKAD, dan untuk lampiran SKKDIS. Semuanya di print. Ternyata permasalahannya adalah seperti yang saya share tadi malam. Kalau sama teman-teman operator MKKS kami sangat open, apapun permasalahan kami share. Harapan kami operator MKKS membantu menjelaskan kepada operator sekolah dan guru-guru di wilayahnya masing-masing. Nah, seperti ini permasalahan kita adalah ternyata ada perbedaan antara nota dinas dengan total pengajuan setelah dimasukkan tahap 4. Selisihnya adalah 2.500.000 dihitungkan sama Yu Erika semalam. Yang kita ajukan di nota dinas 3.479.000.000. Ternyata setelah dikumpulkan di tahap 4 yang sudah fix, sudah final, ditambahkan 1, 2, 3 tadi di tahap 4, jumlahnya adalah sekian. Ini tidak sama antara nota dinas dengan daftar-daftar Excel tadi. Sudah saya print semua, kemarin sore sampai malam saya di kantor. Karena nak jalan ke sini kan maksud saya harus final dulu datanya, sudah saya teken, sudah ada mau saya antar ke meja Pak Kabid, saya titipkan di situ, baru sadar, ya Allah, salah angka. Ini tidak mungkin bisa cair karena ada kesalahan jumlah. Solusinya seperti apa? Harus ada yang dikurangi karena ini ada yang penambahan setelah Lebaran Kurban. Akhirnya ini adalah angka yang kami ajukan yang sudah saya print 3481. Ini adalah nota dinasnya. Di atas itu ada nota dinas. Kemudian kita mencari, nah ini sampai kami ngitung-ngitung seperti ini. Tahap 4 itu seharusnya hanya 170 juta yang belum dibayar. Jadi kami sudah membayarkan tuh 3.308.100.000 yang sudah kami transfer tahap 1, 2, 3. Tahap 4 ini ada karena salah rekening tadi. Seandainya Bapak Ibu semuanya rekeningnya benar, tidak ada yang namanya tahap 4. Tapi nggak apa-apa, namanya kita saldo ini juga hasil hitungan Bu Jumira seperti itu, sama di BPKAD, sehingga kita mengajukan lagi, kita cari. Saya minta Ani rekap yang Lebaran adalah ini 9228, ini rekap Lebaran. Kemudian rekap final setelah pengajuan terakhir tahap 1, 2, 3 ini. Dan ternyata ada selisih. Saya minta Ani hitungkan selisihnya. Untuk guru kelebihan 3, untuk operator kelebihan 5, untuk tas kita masih butuh 4. Ini harus betul-betul klop angkanya karena harus sesuai dengan di nota dinas. Kenapa harus sesuai dengan nota dinas? Karena itu yang sudah diteken Pak Gubernur. Nah, ini nota dinasnya. 9228 dengan rincian 6528 guru, 2411 tas, dan 289 operator. Itu dulu yang harus kita selesaikan. Baru nanti kekurangannya kita rapelkan di bulan depan. Jadi bukannya hilang, bukannya hangus, tapi dirapelkan. Untuk bulan Agustus kita bisa proses kalau bulan Julinya sudah selesai. Makanya bulan Juli umpama selesai hari ini, besok langsung bulan Agustus kita naikkan. Tapi karena masih nunggu, sampai beberapa menit lagi saya pantau di grup ini, masih menunggu 1 orang lagi untuk penambahan TU. Masih buat rekening baru nih, baru buat. Sampai detik ini pun masalah rekening belum selesai. Yeah. Jadi itulah Bapak Ibu kendala biaya daring. Jadi tolong jangan berpikir bahwa kami sengaja menghambat. Kami sudah sangat maksimal berjuang untuk Bapak Ibu supaya biaya daring ini bisa segera masuk rekening. Bahkan kami sempat berpikir harusnya Bank Sumsel itu tidak ada potongan. Sama seperti BSU. BSU itu bantuan subsidi upah di dalam persesjennya, saya baca, karena saya juga mendampingi BPKP, Bu Mira dan lain-lain untuk memeriksanya. Ada temuan, temuannya yaitu bank melakukan pemotongan. Harusnya tidak ada biaya admin, harusnya saldo boleh 0, harusnya rekening tidak pernah mati. Itu harusnya. Cuman karena ini antar Pemda, mungkin juga berpikirnya para bos-bos ini harus ada BUMD, kita harus hidup, harus masuk dana. Saya nggak tahu nanti kalau kebijakan biaya 0, ADM 0 dan
tanpa potongan biaya admin ini boleh, tentunya Pak Gubernur harus buat MOU dengan Bank Sumsel. Tetap kita akan usulkan. Saya harus perjuangkan, sudah 300, dipotong ADM, dipotong pajak pula. Saya yakin banyak sekali guru honorer yang 300 itu pun sudah sangat berharga, Pak ya. Ditunggu nian memang. Nggak beli susu anak. Kalau susu Bapak nggak beli. Ya. Beli Pampers, segala macam. Itu yang terkait dengan latar belakang biaya daring. Mudah-mudahan kita satu semangat, satu irama. Makanya saya perlu hadir langsung, khusus di sekolah ini, supaya emosi kita tuh satu frekuensi. Jangan kami sudah bersusah payah segala macam, Bapak Ibu taunya terima, ini memang sudah hak aku. Tidak perlulah aku nak capek-capek lagi. Bahkan ada yang komplain, aku nak mundur baiklah, biaya daring ini cair ida, laporan suruh buat. Ada yang mundur Pak Ibu. Kalau tidak mau berkinerja, tidak usah begawe dong. Mengundurkan diri aja langsung dari sekolah. Banyak yang antri pengen ke sini. Seperti itu. Sekarang terkait dengan laporan, mudah-mudahan tidak banyak. Laporan ini kan ada masternya, ada Bu Erika, nanti bisa ditajamkan di sesi lain. Saya hanya menyampaikan inti-intinya bahwa yang namanya laporan ini, saya share screen lagi sesuai dengan surat mana ya? Kok ditutup ya? Surat mekanisme biaya daring. Nah, tadi yang baru saya tunjukkan tadi, yang untuk pencairan Bapak Ibu tadi baru satu file ya. Yang banyak-banyak ini baru satu file. Sementara yang kita proses ini ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kurang lebih file. Bisa dibayangkan. Nggak usah kita buka semua, ya, habis waktunya Pak ya. Saya contohkan satu file Pak. Kalau kita mau buka semua filenya sampai sore gitu. Ini adalah mekanisme biaya daring. Mekanisme biaya daring kita. Ketika ada yang bertanya, Pak, biaya daring ini kan terkait dengan COVID. Kalau sudah tidak COVID lagi, sudah tatap muka, apakah biaya daring masih ada? Untuk tahun ini, Pak Gubernur sudah memutuskan ada sampai bulan Desember. Dan biaya daring ini sudah ditindaklanjuti oleh Pak Kadis bahwa dijelaskan di poin 1, tidak harus biaya tatap muka daring dengan siswa, tapi juga bisa pengembangan diri Bapak Ibu atau persiapan pembelajaran. Yang namanya penunjang ini macam-macam ya. Bisa Bapak Ibu persiapan, misalnya mau SIM PKB, mau sosialisasi, mau workshop, mau KKG, MGMP, mau kegiatan BIMTEK, apapun itu yang terkait dengan daring, silahkan itu di screenshot minimal 1 atau 2 dalam sebulan, lampirkan di dalam kegiatan. Kita tidak banyak-banyak, tidak seperti laporan daring yang normal yang setiap hari, setiap jam harus laporan, tidak. Sebulan paling kita minta 2 foto cukuplah. Tidak usah banyak-banyak nian. Kita sederhanakan, kita simpelkan. Yang penting ada laporan dulu. Yang penting ada laporan dulu. Nanti masalah kualitas bertahap kita akan mengikuti. Bahkan saya sudah siapkan sistem aplikasinya. Yang kedua, laporan disampaikan secara online yang terdiri dari 4 yang saya sebutkan tadi. SPTJM untuk per PTK, Info GTK, dan perjanjian kinerja itu dibuat 1 kali setahun. Kalau sudah ada Info GTK, bulan lalu, tahun lalu, selama itu masih relevan, tidak berubah, baik status maupun jumlah jamnya, itu bisa dipakai. Tidak harus Info GTK yang terbaru. Yang penting Info GTK yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perjanjian kinerja, ada formatnya. Sederhana kok. Ini pun bebas. Misalnya mau dirubah kata-katanya tidak seperti ini, mau versi sekolah, boleh. Yang penting ada perjanjian kinerja yang mengikat bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah harus berkinerja khususnya tentang daring ini dalam rangka pemberian biaya daring. Cukup 1 lembar 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian terakhir, Info GTK sudah SPTJM. SPTJM ini kurang lebih seperti inilah. Sekali setahun juga, bukan setiap bulan. Yang setiap bulan hanyalah poin terakhir, yaitu laporan kegiatan. Nah, mana laporan kegiatan? Masih bingung kan formatnya, rencana kerja, realisasi, respon pimpinan. Kami bebaskan, Bapak Ibu mau normatif
atau mau substantif. Normatif itu artinya secara umum, baik. Misalnya melaksanakan tugas, membuat surat, mengarsipkan surat, atau memberikan materi, mengevaluasi, melakukan konsultasi dengan siswa dan sebagainya itu secara umum, bebas. Mau secara substantif, masukkan KIKD-nya, masukkan apa yang diajarkannya dalam 1 bulan itu. Bebas ya, tidak harus Bapak Ibu rinci, boleh detail. Kalau Bapak Ibu bisa umum-umum saja, artinya bisa copy paste kan dengan yang lain, tinggal ganti nama, baik. Itu pun kami bolehkan, tapi tentu kami ada penilaian kualitas di belakang. Wah, ini guru-guru ini ternyata copy paste laporannya. Kami akan sampling nanti di akhir tahun atau awal tahun depan, kami akan minta paparan, coba jelaskan ini kenapa semua laporan sama tapi beda judul. Tapi boleh ya, artinya boleh, dan kami tidak akan mempermasalahkan. Silahkan, boleh saja. Boleh, tapi kami sampling. Nah, ini pun kami minta di-upload ke dalam Google Drive. Bagaimana ngupload di Google Drive-nya? Ketika kita sudah punya Google, apalagi ini ada akun belajar Kemdikbud ya, harusnya sudah kita punya Google Drive yang kapasitasnya besar. Seperti ini kan saya cuma punya 15 giga nih. Bapak Ibu guru mungkin punyanya berapa? Lebih ya dari ini. Sekarang dibatasi ya, 5 tera. Masih unlimited. Nah, unlimited lagi ya. Bapak Ibu tinggal klik kanan, buka folder baru, bikin nama foldernya. Nama foldernya apa ya? Lupa waktu itu, nama sekolah sama NPSN kalau nggak salah. 10603301 misalnya, Anang. Masuk di dalam foldernya ini di HP juga bisa. Tinggal klik upload file, tambahkan foto atau PDF dari yang sudah dibuat laporan bulanan tadi. Nah, ini misalnya. Mau PDF boleh, mau bentuk foto boleh. Jadi setiap bulan hanya ngupload 1 biji ini aja. Kan hanya laporan bulanan yang diminta, kan yang lainnya kan sudah beres. Kalau itu aja masih berat, masih mundur, Pak, aku enggak tahu lagi dah, Pak. Cuman ngupload 1 biji ini, nah. Ini mau ditambahin lampiran foto pun kita minta 1 foto pun ke-print-nya boleh lah. Nggak usah nak tiap hari ada foto. Yang penting juga ada foto, ada tulisan-tulisan, ada catatan. Nggak bisa ngetik, tulis tangan jadilah foto, upload. Nah, nggak punya Android, pinjam HP anaknya, kita uploadkan. Kurang apa kami mempermudahnya? Ya, jadi itu ya, untuk di sekolah plus mungkin hal-hal ini tidak terjadi, tapi ada memang kondisi guru-guru honor kita yang sudah usia di atas 50, kita maklumi. Tapi kan punya tim. Kepala sekolah kan bisa membagi tugas. Kamu TU dapat biaya daring, bantu dong guru-guru itu yang sudah zaman wow gitu. Kalau kita kan zaman now. Yang guru-guru ABG, angkatan babe gue. Kayak gitu kan saling berkolaborasi lah. Pesan Pak Kadis selalu 4, RK 4. Kolaborasi, koordinasi, konsultasi. Satu lagi lupa. Komunikasi, konsultasi, koordinasi, kolaborasi. Yang paling penting yang pertama R-nya rukun. Kalau udah enggak rukun, yang 4-nya enggak akan jalan. Jadi itu masalah pelaporan biaya daring sesederhana itu Bapak Ibu, tolong dipahami, disikapi dengan jangan terlalu berpikir rumit. Dan terakhir daftar konfirmasi ini sebulan sekali aja dibuat. Dan ini urusan operator atau pengelola data. Nah, itu yang terkait dengan laporan mekanisme, dan saya juga sudah menyiapkan. Bapak Ibu sekarang bisa coba, nanti untuk operatornya silahkan diganti passwordnya. Ini kedepannya kami akan siapkan aplikasi. Coba sekarang dicoba di HP-nya masing-masing. Buka browser, ketik info PTK. Saya share screen dulu untuk yang di Zoom. Info PTK .disdik.sumsel.com. Nah, coba Bapak Ibu buka ini sekarang. Mana tadi ya? Info PTK.disdik.sumsel.com. Bisa enggak terbuka? Kalau di saya nih bisa. Info PTK.disdik.sumsel.com, yang terbuka adalah ini. KMS, Knowledge Management bidang PTK. Bisa terbuka? Alamatnya ini info PTK.disdik.sumsel.com.
Tapi secara bertahap semua pendataan kita integrasikan di sini. Nah, saya mau tes untuk biaya daring dulu rencananya. Bisa? Terbuka ini ya. Masukkanlah loginnya NPSN. Misalnya saya tes ini 10603301. Ini salah satu sekolah yang saya hafal NPSN-nya. Disdik.net. NPSN kita tahu kan? Ada yang tahu NPSN-nya? Passwordnya masukkan 1234. Nah, saya coba ya punya saya ya. Ini supaya nanti tidak bertanya lagi. Nanti laporan kita akan terintegrasi di sini. Nanti yang Bapak Ibu masukkan, kalau versi PTK-nya sudah jadi, ini kan versi sekolah nih. Ini masih uji coba. Bapak Ibu masukkan nanti nick ya, nick@disdiksumsel.net. Ini mungkin beberapa hari ke depan versi PTK-nya jadi. Ini yang sedang kita uji coba adalah versi sekolahnya. Tidak apa-apa Bapak Ibu masuk, login, nanti khusus operator harus ganti password. Karena yang megang user ini adalah operator. Passwordnya sementara 1234. Kalau ada yang mengganti atau maintain password bisa direset atau confirm kami. Setelah login nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Suryaningsih atau si Ani yang merupakan skripsi dia. Jadi si Ani ini sedikit cerita, bulan Oktober waktu sebelum Oktober malah sebelum pelantikan bulan Juli itu pernah ke lantai 3 Pak ke bidang SMK. Dia ini mahasiswa Unsri jurusan Sistem Informasi, jurusan komputer. Minta izin penelitian, nak data, nak bikin aplikasi. Oke. Syaratnya kalau nak sama aku harus selesai, harus tuntas. Ketika saya sudah di bawah, dia melanjutkan penelitian dan saya minta terus mengembangkan. Alhamdulillah ini sudah jadi aplikasi yang dia buat dan ini gratis. Bisa dikembangkan sebenarnya untuk sekolah-sekolah. Kalau mau versi sekolah. Jadi nanti ke depannya semua SOP, semua surat edaran, semua pengetahuan lah bahasa kita terangkum di dalam aplikasi ini yang namanya knowledge base. Tentang angka kredit, mungkin nanti PIKI-nya masuk di sini, SOP-nya seperti ini tentang Japung, tentang sertifikat, induksi, SKP, dokumen arsip, laporan bulanan online, termasuk inovasi, mutasi juga kita integrasikan di sini, sertifikasi, dan ini ada biaya daring. Termasuk biaya daring juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu coba klik di bagian menu, kalau di HP-nya dia nggak kelihatan, dimiringkan HP-nya. Garis 3 ini ada di sebelah kanan. Saya sudah minta Ani supaya pindahkan ke sebelah kiri, tapi ini masih di sebelah kanan. Klik di sini, buka explicit knowledge. Ada menunya? Loginnya udah bisa belum? Sudah ya. Setelah login, buka explicit knowledge, ketik create new. Pilih kategorinya biaya daring. Titelnya masukkan nama Bapak Ibu, misalnya Anang Purnomo Kurniawan. Filenya nanti kalau ada laporan Bapak Ibu 1 lembar, kalau nggak ada kosongkan dulu. Laporan biaya daring bulan Juli 2021. Ini ada 2 pilihan, khusus untuk Disdik atau dapat dilihat siapapun. Kalau data-datanya khusus laporannya untuk kami, maka ini dibiarkan. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya tentang hal-hal lain yang ingin didiskusikan dengan seluruh guru sesumsel, bisa dilihat siapapun. Nah, ini khusus untuk Disdik dulu, submit, kirim. Share screen, oh iya ya, share screen-nya. Sorry. Share screen-nya masih belum ke situ ya. Dari tadi nih dia nunggu. Ini share screen-nya. Diulang kalau gitu. Logout dulu. Masukkan npsn@disdik.net, passwordnya 1234. Setelah login, klik explicit knowledge. Ketemu enggak explicitnya? Ada ya? Nah, enggak susah kan? Soalnya banyak yang komplain online itu susah Pak. Ternyata pas kita coba tidak juga kan. Anang Purnomo Kurniawan. Ini kaget laporannya akan seperti ini. Pengembangan dari Google Drive tadi. Tapi sementara kita ambil simple Google Drive dulu. Filenya kayaknya wajib nih, sama Ani masih diwajibkan. Kita ambil aja 1 file. Bebas mau file apa aja. Misalnya saya ambil ini rekap 4 Agustus misalnya.
Ini file gambar nih. Laporan daring bulan Juli 2021. Ini bisa nambahkan foto lagi dan seterusnya. Submit. Selesai. Nah, maka akan muncul di kami. Silahkan Bapak Ibu diuji coba, dites. Saya sebagai verifikator, staf juga akan memverifikasinya. anang@disdiksumsel.com. Nah, Bapak Ibu yang sudah masuk akan muncul di sini. Nah, siapa yang sudah masuk? Coba langsung di-submit aja. Kita uji coba aplikasi ini. Nah, ini saya sebagai kasih masuk ya. Di sini saya akan mengecek verifikasi dan nanti saya bisa bikin backup segala macamnya secara otomatis tanpa Bapak Ibu harus duplikasi data. Google Form atau Google Drive itu bagus, mudah, simple. Cuman kita agak bingungnya kalau dia ngirim-ngirim lagi cak vaksin siswa nih. Pak, aku lupa email aku yang dulu pernah ngirim apa, jadi ngeditnya nggak bisa, terdobel lah. Cak ngirim vaksin guru kemarin, saya sudah pernah ngirim di 7 Juli, mau ngirim lagi lupa email. Pada saat dulu tanggal 7 Juli, akhirnya terdobel lagi di bawah. Tapi kalau kita pakai sistem login seperti ini, insya Allah tidak ada terdobel-dobel. Ini sudah masuk. Vivi Permatasari mana? Oke, ajari yang lain ya. Cepatnya nih Pak, pinter ya gurunya. Mantap ya. Oh, bahasa Inggris. Oke. Rahmawati. Oh, rambut. Oh, iya ya. Oh, dari sono ya, dari Zoom. Oke, sip. Nah, intinya seperti itu. Ini yang dikirim nih apa? Saya bisa lihat juga. Nah, foto kami yang dikirim. Yang dari rambutan ini kita jenguk apa yang dikirimnya. Oh, PDF yang dikirimnya. Apa yang dikirim nih? Oh, operator ini pasti, format biaya daring. Yang dikirim usulannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti ada validasi. Kami harus validasi dulu setiap apa yang masuk, baru bisa diproses lebih lanjut. Halo Pak Suwarto. Ya, aja coba Pak. Halo. Hah? Saya miskomunikasi Pak. Saya ke tempatnya Pak Yusrizal, bukan ke sekolahan Bapak. Saya pikir Pak Suwarto tuh di sini. WA-in yuk Pak Suwarto yuk. Saya kan WA semalam, Pak Suwarto aku nak main ke tempat Bapak, aku pikir itu operator di sini. Nah, ini kita ada report, ada rekapan berapa yang ngisi per bulan. Nanti dijelaskan Bu Erika Pak. Hanya sampai di mana ngajak makan. Nah, itu ya, Bapak Ibu mau cari tentang angka kredit, nanti tentang daring, segala macam ini bisa muncul. Jadi kita satu pintu, satu aplikasi semua, dan ini Pak sebenarnya bisa di-cloning untuk sekolah-sekolah. Nanti ke depannya kalau Bapak Ibu di sekolah yang Zoom di sini belum punya aplikasi yang seperti ini, loan management, orang tua wali juga bisa dibuatkan ini semacam LMS, dia bisa login sesuai dengan NIK atau NIS anaknya. Anak kan NIS-nya enggak banyak-banyak kan 4 angka atau berapa. Dan ini saya masukkan seluruh NPSM se-Sumsel itu sudah memakai rumus Excel, tidak ngentri satu-satu. Jadi mau masukkan ribuan pun hanya hitungan detik untuk username dan passwordnya. Jadi dan ini pun yang paling enaknya adalah gratis. Kalau kita pakaikan programmer yang ini bisa lumayan ini. Cuman lah saya berpikir kita harus share ilmu dulu, si Ani juga saya push untuk memberikan secara gratis. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika tidak tersistematis dengan baik. Yang penting secara laporan ini Bapak Ibu, saya stop share dulu yang ini, saya ganti sama share yang surat tadi. Format laporannya juga saya share sekali lagi. Kami sudah siapkan di dalam mana tadi ya? Oh ini. Nah, di sini ya formatnya tadi di portal. Nah, portal ini sebenarnya mirip dengan tadi, cuman kan ini masih WordPress biasa dan tidak memakai login. Surat edaran mekanisme daring. Nah, ini tadi suratnya ya. Nah, inilah.
Di sini di dalam portal s.id bidang PTK atau gg.gg bidang PTK nanti kan langsung buka di sini. Suratnya ini sudah kita sama-sama baca, yang diupload setiap bulan hanya satu bagian yaitu laporan bulanan beserta foto, yang diupload sekali setahun yaitu info GTK, SPTJM dan perjanjian kinerja. Atau untuk TU ada surat tugas karena khusus daring. Kami minta sebenarnya ini adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya untuk bulan Juli berarti 10 Agustus harusnya sudah laporan. Tapi kami belum sempat fokus ke sini, yang penting dokumennya ada. Toh auditor juga biasanya akan diauditnya di awal tahun. Jarang auditor mengaudit pada saat program berjalan atau kegiatan berjalan. Jadi mudah-mudahan nanti di akhir tahun Bapak Ibu semua sudah lengkap laporan-laporannya yang di Google Drive. Caranya gimana? Di HP kan ada Google Drive kan, sama sih seperti tinggal dipencet, tinggal diupload aja. Nanti link foldernya tadi dikirim ke operator dan operator mengirimkan ke kami. Jadi Bapak Ibu hanya mengirim link folder share itu hanya satu kali dalam setahun. Tidak usah tiap bulan kirim link, tidak perlu. Karena link itu sudah direkam dan sudah disampaikan ke kami. Ketika kami membuka linknya, kami sudah otomatis bisa melihat isi folder Bapak Ibu. Itu untuk backup data ya, karena kita kan semuanya harus transformasi kan dari manual ke digital. Tidak ada salahnya Bapak Ibu membackup dokumen-dokumen juga di Google Drive sambilan. Kalau mau backup dokumen-dokumen pembelajaran, video dan lain boleh, silahkan bedakan foldernya. Di sini kami sudah sampaikan kontak personnya yaitu si Ani. Dia akan menjawab terkait dengan pelaporan ini. Di sini portal kami SID bidang PTK juga sudah ada di surat itu. Nah, sekarang format dokumennya. Di sini ada format dokumen dalam Word nih. Jadi enak nih, tinggal lihat aja dan tinggal edit-edit. Open file. Sama seperti yang kami tunjukkan tadi format dokumennya. Saya share screen lagi untuk format dokumen. Nah, perjanjian kinerja ini formatnya. Tinggal dikasih inkop sekolah, ini tinggal diedit. Ini sudah dalam bentuk dokumen Word. Kemudian SPTJM, ini formatnya tinggal ditambah kurangkan aja. Permasalahannya SPTJM ini ada miskomunikasi untuk SPTJM versi sekolah. Jadi ada yang SMA Negeri 2 Banyu Asin 3 mengajukan 30 orang yang terdiri dari siapa tadi namanya, Mbak yang duluan? Pipih dan kawan-kawan. Ada yang bilang 29 dan Pipih dan kawan-kawan. Nah, ada banyak versi untuk SPTJM. Nanti mungkin kami buatkan satu format khusus untuk SPTJM final yang langsung diterima oleh sekolah, tinggal print, tinggal tanda tangan. Kami yang mengonsepkan redaksinya, kami yang mengonsepkan usulannya, kami yang memerikkan berdasarkan data final tahap 1, 2, 3, 4. Sehingga datanya klop ketika akan diaudit. Itu rencananya. Kemudian untuk laporan bulanan. Nah, ini tadi ya formatnya juga ini sudah ada, tinggal diisi normatif, bebas, mau substantif detail, alhamdulillah lebih baik lagi. Dan terakhir adalah daftar konfirmasi. Jadi intinya untuk laporan biaya daring ini, silahkan Bapak Ibu semuanya kembali lagi ke portal. Fokuslah di portal dengan alamat s.id bidang PTK. Nah, semua ada di sini. Nanti mungkin kalau sudah aplikasinya nih berjalan dengan baik, untuk versi sekolahnya sudah aman, tidak ada bugs, tidak banyak hang, kami akan langsung turunkan ke versi PTK dengan login tadi nick Bapak Ibu @gmail.com atau nomor rekening @gmail.com. Nanti kami masih berpikir lagi. Banyak kali ide-ide ini nak dikeluarkan sebenarnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sementara. Jika ada tanya jawab mungkin boleh Pak, 1, 2, 3 orang. Kami akhiri. Oh, mau nanya juga. Mohon maaf apabila salah kata, salah ucap. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil minum Pak ya. Langsung Pak. Ya, terima kasih. Siap. Ada yang akan saya tanyakan Pak Anam setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Anam tadi. Satu, tadi ada pajak Pak. Pajak apa itu maksud saya? Sedangkan yang dapat ini adalah non ASN.
Kalau nama SNN yang kami tahu kalau baca itu yang pasal 21 Ya. itu 0 kan, di sini saja. Yang kedua, apakah nanti ada potongan bank yang lain yang tadi disampaikan? Yang ketiga, ini bagaimana langkah-langkah yang mesti dibuat oleh kepala sekolah apabila ada yang ketika ini yang menerima biaya dari ini yang dalam catatan dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tuntutan. Apakah kepala sekolah mempunyai hak untuk menghentikan pengusulan ini? Jadi supaya jangan sampai mereka menganggap bahwa sudah mengusul ini untuk selanjutnya, bulan selanjutnya, tahun selanjutnya pasti dapat tanpa mengindahkan daripada kepala sekolah. Ya. Jadi ini karena itu pertentangan bukan hanya di sekolah saya, mungkin ada sekolah-sekolah lain ini. Ya. Ya, sebab ada juga yang merasakan bahwa ini sudah menjadi hak daripada TDK ini, SNN ini, walaupun dia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya tanyakan, Bang. Baik, makasih Pak Yus atas pertanyaannya. Saya share screen 3, yaitu tentang pajak, tentang biaya ADM Bank ya Pak ya, dan tentang PTK yang tidak berkinerja. Nah, tentang pajak, saya langsung stop dan share lagi hasil pencarian di Google. Nah, berdasarkan Mbah Google, mana tadi ya? Ini kali ya, oke. Ini juga kami selama mengelola dana BOS, Pak, saya kebetulan dulu pernah di Dinas Pendidikan Oku Timur dari 2009 sampai 2000 16 kali ya. Selama 6-7 tahun itu saya juga memantau dana BOS PSG yang di Oku Timur. Memang untuk bukan PNS, waktu itu kami lihat di Juknis BOS-nya Pak, zaman dulu ya. Tidak tahu kalau sekarang lah berubah. Itu untuk 0% itu adalah untuk golongan 2. PNS golongan 1 dan 2. Golongan 1 dan 2. Nah, bagaimana dengan non-PNS? Ternyata non-PNS itu sama dengan golongan 3. Golongan 3 yaitu kenanya 5%. Ini juga berdasarkan ini. Mana ya? Oh, ini progresif bukan. Berdasarkan informasi dan arahan dari Pak John selaku Kasubag Keuangan di Dinas Pendidikan, John Tumanggor namanya. John Warner Tumanggor, nah nama lengkap dia. Mana itu? Spanyol ya. Nah, jadi pajak ini memang merupakan kewajiban menurut Pak John karena biaya daring ini dianggap honor. PNS. Oh, ini dia. Saya zoom dikit. Sebesar 0%, PNS golongan 1 dan 2. Untuk anggota TNI, oh bebas juga nih anggota TNI. Anggota Polri, oh tapi golongannya yang Tamtama dan Bintara. Dan pensiun. Pak Safwan ya. Tadi Pak Awal nelpon tidak diangkat, sekarang Pak Safwan, izin ya. Halo Pak Safwan. Ya, sorry, lagi sama Pak Alias nih, diajak jalan-jalan, mancing. Dekat rumah Pak Safwan tuh lah. Kami nak mampir rencana balik gitu. Oh di Palembang, sudah nggak jadi mampir. Di Pangkalan Balai. Pak Yus, iya. Sorry Pak Awal tadi nelpon nggak kedengeran lagi paparan. Pak mana? Ya, tadi Pak Raffi juga sudah nelpon data guru vokasi, data pengawas vokasi, data TU vokasi untuk jurusan BPPMP apa tadi? Kalau apa tadi lupa. Kaki kok kirim WA Pak, kami olah dulu, insya Allah datanya ada. Ada, kaki kami siapkan. Kalau memang perlu naikkan ke Kadis, kami naikkan dulu. Yang penting berangkatlah.
Pak Raffi atau Pak Sapan itu kemana, ke Jakarta atau kemana, datanya kususulkan lewat WA. Aman itu, siap. Sama-sama Pak Sapan ya. Misalnya. Kemudian 5% golongan 3 ini untuk yang PNS, 15% golongan 4. Jadi agak enak juga nih kalau belum golongan 4, potongan pajaknya lebih dikit. Nah, seperti kami kan ada tunjangan TPP kepala seksi kan, kasih itu TPP-nya kalau nggak salah 5,4. Setelah dipotong 5%, kalau saya 5,2. Tapi kalau Pak Awal dan kasih-kasih yang lain yang golongan 4, Pak Safwan tadi, nerimanya 4,8. Lebih dikit dari kami yang golongan 3. Karena kami memang perlu dikasihani Pak, dikasih banyak dulu. Karena golongannya masih kecil. Nah, ini wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai 50 juta, kenanya 5% Pak untuk non-PNS, PPh 21. Nah, kalau dia tidak PNS ada denda lagi 20%, sehingga dia menjadi 6%. Kalau dia tidak punya NPWP. Nah, ini yang 5% adalah untuk wajib pajak yang punya NPWP. Nah, Bapak Ibu makanya kita minta data NPWP. Di situ ada yang 5%, dan di situ ada yang 6%. Kalau kita share screen di dalam file Excel-nya tadi memang ada variasi. Nah, sudah kututup. Ada yang 5%, ada yang 6%. Itu terkait dengan pajak. Yang kedua, terkait dengan administrasi bank. Ini dia, Pak. Bapak Ibu yang bisa jawab, berapa administrasi bank? 6.000. Mahalnya nih. Bukan. Biaya ADM, Pak, bukan transfer. Admin bank ya. Mahal ya. Nah ini nih. Kalau yang ada di Mbah Google nih 6.000. Kalau kita nggak pakai ATM. Biaya ADM, kartu debit atau ATM 16.000. Nggak usah pakai ATM lah Bapak Ibu. Main banking baik. Cuma mana nariknya ya? Ngantri ke bank berarti ya. Oh, ada caranya Bapak Ibu, nggak usah pakai ATM, tapi pakai SMS banking, kapan itu cair, transferkan ke kawannya, tarik sekaligus. Jadi 16.000-nya agak berhemat. Inilah yang kami komplain Bapak Ibu. Karena kalau BSU itu, biaya subsidi upah dari Kementerian Pendidikan, nggak boleh ada yang ini nih. Nggak boleh ada biaya bank dan boleh saldonya boleh 0. Nah, inilah yang menyebabkan biaya daring kita itu terhambat gara-gara banyak rekening mati. Walaupun Pak ini aku ada foto rekening yang diketik itu sudah benar sesuai dengan foto. Iya, cek dulu saldonya lah minus lah mati. Enggak tanggung-tanggung. Kapan dia saldonya per tanggal 20 dia cut off itu minus langsung besoknya tutup. Sadisnya harusnya kasih tenggang dulu 3 bulan, 6 bulan baru tutup kan. Ini langsung tutup. Tapi enggak tahu itu tenggangnya berapa hari, berapa bulan saya kurang paham. Yang jelas ini jawabannya biaya ADM ya. Nah, yang tidak berkinerja, oh boleh dong Pak Yus, artinya Bapak Ibu kepala sekolah yang lain dan Bapak Ibu segenap guru honorer yang ada di Zoom dan di ruangan ini, kami tegaskan usulan ini adalah hak prerogatif kepala sekolah dan harus seperti itu. Kalau kepala sekolah mengusulkan PTK non-ASN yang tidak berkinerja, tidak sesuai dengan kriteria, maka kepala sekolahnya itu salah, menyalahi aturan. Karena di SK Gubernur diminta yang namanya penilaian kinerja. Kita lihat lagi SK Gubernurnya ya. Sudah di-close belum ya? Biaya daring SK Gubernur. Di-close. Kita buka sebentar. SK Gubernur. Nah, di sini ada kata-katanya untuk berkinerja. Jadi Bapak Ibu diminta membuat laporan kinerja. Nah, ini. Kepada PTK lah bahasa kita, untuk yang mendapatkan biaya daring singkatnya, wajib menandatangani perjanjian kinerja dengan kepala dinas. Malah kepala dinas. Cuma nanti kami buatkan kepala dinas memerintahkan ke kepala sekolah gitu aja. Mensubkan lah ya. Nah, ketika sudah namanya perjanjian kinerja, yang namanya kita perjanjian
janji adalah hutang. Ya, kita janji nih, saya janji sama Erika, yuk besok aku traktir bakso ya. Besok ditagihnya. Itu baru janji lisan, apalagi janji tertulis, apalagi janji di atas materai, apalagi janji dengan kepala dinas. Kalau itu tidak dipenuhi, ya selesaikan lah Pak. Kalau bisa selesaikan dari sekolah itulah. Tapi ada pendekatan. Bapak Ibu yang tidak berkinerja, ini nih sedikit share Bapak Ibu. Ini juga sering saya sampaikan di pembinaan-pembinaan. Tidak serta-merta, ada yang namanya tahapan. Tahapan mana ya? Notepad tadi kok terclose ya? Notepad. Show all windows. Oh, show all windows. Ada tahapannya bahwa dalam kita melakukan pembinaan, pasti ada tahapannya. Bapak Ibu yang di samping saya ini jauh lebih berpengalaman, asam garam kehidupan, ilmu kehidupan jauh lebih banyak dari kami yang masih baru-baru ini. Kalau saya selalu bilang ada 3 pendekatan kita, yaitu aturan, logika, dan kita bisa memakai hati atau perasaan. Hati atau perasaan. Nah, 3 pendekatan kita. Penegakan aturan. Nah, kalau mengikuti cara saya, karena saya dulu pernah bekerja di perusahaan swasta, perusahaan Jepang lagi. Saya selalu memakai cara satu. Kalau tidak bisa dibina, ya binasakan, selesai urusan. Nah, itu kami di swasta dulu seperti itu. Tidak target, tidak perform. Ada namanya achievement, pencapaian yang didapat dari target dibandingkan dengan pencapaian. Ada namanya performance. Performance itu adalah target dibandingkan pencapaian. Bapak Ibu ditarget 100%, mencapai 99%. Menurut kami tidak target. Kami berikan teguran. Teguran 1, teguran 2, teguran 3. Masih tidak target. Kami berlakukan surat peringatan SP1, SP2, SP3. Dan itu jedanya kalau kami di swasta dulu hanya 2 minggu. Tidak lama-lama dari SP1 ke SP2 itu hanya 2 minggu. Dan itu by system semua keluar. Target input by system, pencapaian, pimpinan memberikan target pencapaian perusahaan. Karena perusahaan itu ujungnya adalah profit. Sehingga dia aturan betul-betul harus ditegakkan. Nah, bagaimana dengan kita di sekolah? Kita adalah pelayanan, Pak ya. Kita kadang-kadang bermain logika dulu. Oke lah, mungkin Bapak ini tidak berkinerja, logikanya dia lembur Pak kemarin, mungkin dia hari ini ketiduran dulu, mungkin dia bekerja dari rumah, mungkin dia ada anak, ada pekerjaan lain itu ditugaskan berkaitan dengan pendidikan. Jadi secara logika kita masuk, oke dia beban kerjanya tetap hanya waktu kerjanya dia flexi time, tidak fixed time. Mungkin dia sebagian bekerja di rumah, sebagian bekerja di rumah. Yang terakhir ini pakai hati perasaan, ini sudah bawa anak bini biasanya Pak. Anak kecil, ada minta bantu bini dulu, masak. Ada tuh, saya bantu bini dulu jualan. Dari jam 4 subuh saya sudah standby Pak. Saya jualan dulu, setelah bini saya siap jualan, baru saya berangkat ke sekolah. Saya ke sananya enggak bisa ngebut, motor saya hanya lari 40. Perjalanannya sejam, jadi saya nyampe sekolah jam 9. Ada yang pakai perasaan juga Pak, anak aku kecil, bini aku begawe, kami beributan terus di rumah. Kalau anak ketiga ini tidak ada yang nyiapkan pempesnya lah, mandikannya lah, sarapannya lah. Jadi aku berangkat ke tempat kerja aku nih 2 jam perjalanan karena di luar Palembang dia kan. Itu saya ajak ngobrol 4 mata. Akhirnya dengan 3 ini mudah-mudahan jadi pertimbangan Bapak Ibu kepala sekolah untuk menentukan apakah PTK yang bersangkutan berkinerja atau tidak. Mudah-mudahan 3-tiganya dilibatkan, tapi kalau dari awal memang sudah tidak bisa dibina Pak, dan tidak ada alasan khusus yang meringankan, selesaikan dengan secara adat Pak ya. Selesaikan secara adat. Tapi itu, yang penting prosesnya berjalan. Dan kita ketika disalahkan oleh siapapun, kita menegakkan aturan. Siapapun harusnya punya common sense, punya akal sehat yang sama, bahwa keputusan ini adalah benar. Demi apa? Demi peserta didik, demi anak-anak. Kita di sini punya 200 atau 300 peserta didik. 400. Di tempat Pak Alias punya 700. Di tempat 9 ya. Di tempat yang lain juga yang kita pikirkan itu bukan kita zalim terhadap Bapak Ibu, tapi kita mencegah Bapak Ibu zalim terhadap peserta didik. Itulah warisan kita, generasi muda kita, apakah jadi generasi emas atau jadi generasi
perongrong yang konsumtif dan hanya merusak. Jadi kuncinya di situ Pak, yang penting dia ada kemauan, secara kemampuan dia bisa bertahan. Kalau dia punya kemauan, tidak punya kemampuan, oke. Kalau dia punya kemampuan tapi tidak punya kemampuan, punya kemampuan tapi tidak mau, nah ini agak susah Pak. Yang penting dia mau dulu, berubah dikit-dikit. Itu mungkin menjawab pertanyaan Pak Lias. Silahkan yang lain. Pak Yus ya. Sorry. Ya, tadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Anang menjawab pertanyaan saya. Iya. Ini supaya kita jelas semua Pak Anang. Iya. Jadi bagi kami yang ada di SMA Plus maupun yang ada di SUS, iya, tidak ada timbul ganjalan mengenai pajak itu kembali lagi. Iya. Supaya kita jelas, tidak ada asumsi-asumsi. Kan? Jadi tadi saya menyimak sampaikan oleh Pak Anang bahwa 5% itu untuk non ASN itu mengacu kepada tabel sampai dengan 50 juta itu adalah 5%. Nah ini kalau saya acukan, acuan saya ambil di dalam ekonomi. Dalam perhitungan pajak, kalau kita menggunakan tabel itu, sebelum dapatnya nilai yang dikenakan pajak, yaitu ada titik api. Penghasilan tidak kena pajak. Apakah itu diabaikan ataukah bagaimana? Ini acuan saya dengan ilmu ekonomi. Iya. Ya, mungkin ada acuan khusus yang berpajakan. Terima kasih Pak. Siap. Tambahan. Iya. Penghasilan tidak kena pajak untuk non PNS. Oke, saya bisa jawab ini. Begini jawabannya. Penghasilan tidak kena pajak itu untuk pajak tahunan masing-masing dari kita, bukan dari pajak misalnya itu adalah gaji rutin atau gaji tetap. Tapi kalau ini berupa honor, maka tidak berlaku yang PTKP. Saya pernah diskusi kalau tidak salah dengan auditor atau dengan orang pajak masalah PTKP ini. Jadi penjelasannya seperti itu. Selama dia berupa honor kegiatan, maka tidak lagi berlaku yang namanya PTKP. Tapi kalau dia berupa gaji rutin dia, mungkin ditambah dengan tunjangan-tunjangan, maka berlakulah yang tadi yang tidak kena pajak. Karena saya ngisi pajak tiap tahun kan ada Pak ya. Apa namanya ya? Yang kita ngisi SPT ya, betul. Kita ngisi SPT pajak itu pun kan saya nulis penghasilan saya di bawah 60 juta, berarti saya tidak perlu dikenakan pajak. Nah, itu untuk gaji rutin saya. Karena gaji rutin misalnya 3 juta ditambahkan dengan ini waktu itu belum sampai 60. Tapi nanti ketika batas PTKP yang lewat barulah dikenakan. Tapi kalau kegiatan mau dia kepala dinas dengan gaji yang sudah besar, mau dia menteri mungkin, atau dia pejabat manapun, meskipun atau bapak ibu yang non PNS dengan gaji mungkin, mohon maaf ada yang di bawah UMR, kalau namanya honor kegiatan itu tetap dikenakan pajak. Itu Pak, yang saya ingat penjelasannya dari tim pajak atau auditor. Ada yang lain? Ya, terima kasih Pak Anang. Siap. Yang kembali kepada MC, silakan. Oh iya, yang ada di Zoom ya. Suaranya sudah bias didengar tapi agak kurang jelas. Oh iya, bagusnya nih. Sudah bias kurang jelas. Lengkap sudah. Nanti dengarkan rekamannya ya bagi yang putus nyambung di Zoom. Kalau tidak ada yang bertanya mungkin. Tidak ada yang mau nanya? Sudah cukup. Ada titik pertanyaan, ada 2 orang PDK di sini yang tercecer. Mati kemarin. Nah, itu masuk di kata Bapak. Oke. Tercecernya di tahap 1, di tahap 2 apa di tahap 2 apa di tahap 4? Jadi Banyu Asin itu kan ada 2 tahap.
Semua kabupaten kota juga ada 2 tahap. Banyu Asin tuh nanti munculnya di tahap 2 dan tahap 4. Di tahap 2 tercecer. Di tahap 4 tercecer lagi. Tertinggal lagi. Ketinggalan 1. Oke. Siapa namanya yang ketinggalan? Coba angkat tangan. Ada tadi. Sekarang malah lari. Oh, coba Bapak dulu jelaskan kenapa bisa rekeningnya mati. Mana Adi? Ya. Jadi kami asli masalah TikTok yang untuk yang pakai jadi kalau kemarin Pak terus satu nanti oleh repot kalau Pak masih kuat apa ini Pak tapi kan untuk masak Pak. Berapa per bulan kenanya Pak? Ya Pak. Per bulannya kena potong bank berapa? 7.500 ya. Enggak pakai ATM? Enggak pakai ATM? Enggak pakai ATM kena 7,5. Oh, 6.000. Kalau pakai ATM? Kalau berdasarkan penjelasan di sini, no, 16.000. Oh, sudah aman ya? Saldonya berapa? Banyak. Dibantu enggak sama kepala sekolahnya? Ngisi saldonya. Ya siap. Jadi saya sampai menyampaikan di grup itu, Bapak Ibu yang rekeningnya tutup, silahkan hubungi kepala sekolahnya untuk minta bantu diisikan 100.000 jadilah. Cuman ada yang berani enggak ya kira-kira? Karena yang kami kejar kan kepala sekolahnya juga. Saya berpikir kalau kepala sekolahnya mudahlah 100.000 untuk bantu daripada dikejar-kejar orang dinas terus kan. Sekedar ngidupi rekening dalam waktu 3 bulan sampai setengah tahun kan. Karena kalau diisi 20.000, jangan-jangan bulan depan mati lagi nih. Kalau kurang ngomong Pak. Kurang enggak? Cukup. Oke, kita lihat di tahap 4. Nama siapa? Kita lihat aja lah di sini di dalam ininya. Nama saya share screen. Ini adalah data tahap 4 kami SMA N+2 Banyu Asin 3. Tahap 4. Mana dia barangnya tadi ya? Oh ini dia. Bukan. Stop. Share ulang. Salah buka. File tahap 4. Nah ini dia. Inilah ya. Oh cuma satu ini? Oh cuma satu. Adi. Mana yang satunya lagi? Coba ngomong. Kenapa kok rekeningnya mati? Ya dijelasin nih. Siapa namanya? Hadi. Adi ya. Saldo. Oleh banyak biaya tadi. Iya. Biaya admin tadi. Kapan Pak? Pertama kali bikin rekening itu kapan? Pertama kali disuruh kapan? Januari, Maret, Februari, April ya sudah ya. Berarti 50 itu disedot bank dalam waktu 3 bulan ya? Nah itu waktu masalahnya. Gila. Saya sempat emosi dengan Pak Doni, Bang Sumsel ya, yang supervisornya.
Saya bilang, Pak Doni, kalau kamu lambat-lambat Mbak ini ngasih hasil pengecekan bank lambat, karena waktu itu seminggu belum selesai hasil pengecekan bank. Saya telepon langsung, Pak Doni, kalau lambat Mbak ini aku nak ngomonglah dengan Pak Kadis, dengan Pak Gubernur, nak aku ganti, nak mau ke Bank Sumsel, aku bilang. Nak aku pindahkan rekening ini ke bank lain, berijo lah nak temuan dari manapun. Karena kalau sudah prosesnya lambat disertai dengan biaya ADM yang banyak, kan ini nih Bapak Ibu bukannya pejabat yang banyak duit yang bisa dipotong 5%, 6%, 15%, enggak masalah dipotong, banyak yang lain mereka seseran kan. Bapak Ibu belum tentu seseran sebanyak itu. Nah, akhirnya mohon maaf, jadi kami bicarakan di level pimpinan nanti untuk kemungkinan peniadaan biaya ADM dan biaya bank lainnya. Tapi sepertinya kecil kemungkinan Pak, karena ini bank daerah. Balik-balik bank daerah itu untuk PAD lagi alasannya. Tapi hebatnya hisapannya. Hisapannya hebat loh. Kita kalau mau kali-kalian, 9.000 dikalikan 20.000, kalau dia ada ATM tadi, taruhlah tidak ada ATM 10.000 lah, 90 juta loh. Kalau nggak berpikir ke arah situ, tapi kita berpikir untuk Sumsel lagi kan, sudahlah 90 juta itu masuk lagi menjadi PAD, BUMD Sumsel. Nah, ini Pak, rencananya untuk yang rekeningnya mati, segera buat rekening baru. Nanti kami rapelkan untuk pembayaran bulan Agustus, Pak. Selesai tahap 4 ini diproses, dalam 1, 2, 3 hari ini, besok atau lusanya kami langsung proses tahap 4. Secara sekaligus. Jadi 9.200 atau 9.300 langsung kami usulkan lagi semuanya satu tahap. Tidak seperti biaya daring bulan Juli ada 4 tahap kan? Mana yang duluan siap kabupaten kota itu yang diajukan. Dari yang diajukan ada lagi yang mati 200 orang, 150. Maksudnya mati rekeningnya bukan mati wongnya. Banyak nih yang mati 100 orangnya. Kemudian tahap 2 kami ajukan 6 kabupaten kota termasuk Banyu Asin. Ada lagi yang mati rekening 105 orang atau berapa. Tahap 3 kami ajukan lagi, ada lagi yang mati rekening. Sudah mati rekening ini. Akhirnya setelah semua rekeningnya oke, valid, maka nanti untuk Agustus kami sekaligus 9.000 berapa tuh, plus kekurangan yang bulan Juli tertinggal, atau bahasa URI tercecer, kami rapelkan Pak. Yang penting pastikan rekeningnya aktif. Kalau nanti rekening udah aktif lagi ya kami rapelkan lagi di bulan depannya. Seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu udah mau pusing, misalnya kami nak nunggu baiklah di Desember, saldo masih banyak, tabungan di rumah nggak habis-habis, tunggu baik bulan Desember, rapel 6 bulan. Rencananya seperti itu. Asalkan secara data kita saling ngunci, kami dengan operator MKKS kan selalu update data. Nanti tinggal SPTJM mengikuti sesuai dengan data final di setiap bulan itu untuk bahan pemeriksaan dan auditor. Jangan hilang, jangan takut duitnya hilang Pak, tetap kita rapelkan. Yang sudah masuk di daftar tahap 4 Pak Ibrahim, mudah-mudahan segera kita ajukan hari ini atau besok. Kalau proses banknya 1-2 hari, kami berharap 1 minggu, mudah-mudahan target kami sudah masuk rekening. Kalau untuk yang tahap 2, mudah-mudahan 1-2 hari ini harusnya masuk rekening. Ya, harusnya masuk rekening. Karena prosesnya sudah bukan di kami lagi, tapi di BPKAD. Hanya doa yang bisa membantu kita semua. Banyak-banyak doa, banyak-banyak tahajud, sholat malam ngaji, sholat sunat, sholat duha. Itu kan doa semua kan? Pasti tergerak hati-hati yang tadinya uang BPKAD, kaget-kaget dulu lah. Tiba-tiba ada malaikat yang nabok dia, "Oi, ajukanlah sekarang. Bank Sumsel sudah nerima." Kaget dulu lah, aku masih nak jalan-jalan dulu. Siapa tahu malaikat pengawal biaya daring nih, amin ya. Itu Pak ya. Izin lagi, sampai kita nunggu yang kawan itu ya. Siap. Begini Pak, pada waktu pengusulan tadi, itu kan kami ini yang punya satpam, Pak. Ya. Nah, satpam ini kalau dalam Dapodi, nggak tahu saya ada pos ada satpam, tapi satpam ini kami ini satpam yang diangkat oleh sekolah. Oh. Bukan satpam yang kami misalnya ngambil dari tangkas segala macam itu. Oh iya. Nah, jadi pada waktu pengusulan tadi mungkin ada celah untuk satpam ini, Pak. Nah, mungkin Dapodi bisa menjelaskan masuk kemana itu satpam itu. Kalau misalnya ada peluang untuk susulan, misalnya saya selaku kepala sekolah mau mengusulkan itu. Tapi kalau tidak ada,
Berarti kita dapat jawaban melalui Pak Anang, jawaban penguatannya. Jangan sampai nanti ada semacam apakah tidak dapat, alasannya apa. Nah, jadi kalau melalui penjelasan Pak Anang itu, nah jadi kawan-kawan di sini semuanya itu bisa menjelaskan. Iya. Itu saja Pak. Siap. Saya langsung jawab, Bapak Ibu, untuk satpam atau penjaga keamanan masuk dalam kategori TAS, tenaga administrasi sekolah. Di sini TAS ini secara aturan yang ada di dalam SK atau surat edaran kepala dinas diminta adanya surat tugas. Nah ini yang saya blok ini ya, saya share screen. Surat tugas TAS, karena satpam bagian dari TAS, kemudian penjaga sekolah benar tidak masuk golongan TAS ya? Satpam ini masuk golongan TAS ya. Selama dia memegang surat tugas untuk daring dan membuat laporan daring bisa. Jadi saya kuncinya bisa dulu. Bisa dulu asal ada surat tugas dan dilibatkan dalam daring. Bagaimana cara melibatkan satpam dalam daring? Apakah satpamnya harus kita suruh ikut Google Classroom atau suruh ikut Zoom? Tidak. Cara melibatkan penjaga sekolah atau satpam di sini kami jelaskan bahwa persiapan pembelajaran daring meliputi persiapan fasilitas, sarpras, perangkat. Mungkin penjaga sekolah atau satpam itu bisa membantu. Masalah ini nih, kabel yang tadi dicolok ke laptop saya, masalah listrik, ngecek dulu, masalah mengarahkan anak-anak yang daring di sekolah, kan Bapak yang daring di sekolah. Yang biasanya yang siswa tidak mampu, Pak ya, yang lingkungan sekitar tidak punya kuota, kita suruh dia daring di sekolah. Satpam yang ngawal bahwa ini prokesnya, cuci tangannya, nyiapkannya. Kemudian ada juga membantu guru-guru bahwa akan mungkin mau pakai infokus, mau pakai apalah, mau pakai lab segala macam. Nah, itulah tugas satpam yang diberdayakan untuk daring. Nah, di surat tugas itu tolong dijelaskan Pak deskripsian dari tugas dia yang berkaitan dengan daring. Jadi bisa disusulkan. Selama dia sesuai kriteria gubernur dan ada di Dapodik per 30 Juni 2021 harusnya bisa. Silahkan usulkan aja untuk dirapel di bulan depan atau bulan berikutnya. Kita coba aja Pak. Saya selalu mengantisipasi hal-hal ini kalau ditanya oleh audit dan aparat hukum. Jawaban saya seperti inilah Pak. Seperti di dalam surat edaran kepala dinas. Kalau kami sudah menegaskan di edaran kepala dinas, ini bisa. Yang namanya belajar daring itu bukan hanya belajar antara guru dengan siswa, tapi persiapannya, pengembangan dirinya. Satpam mungkin ada yang mau belajar tentang daring, boleh, tidak ada salahnya. Sebagai peningkatan kompetensi dia, suatu saat mungkin dia bisa jadi TU, tidak ada salahnya, itu juga bisa dimasukkan dalam laporan kegiatan. Atau sekedar menyiapkan prokes, ini tidak ada hubungannya prokes dengan daring. Iya, tapi dengan persiapannya ada. Mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah. Mohon doa. Rasanya kalau 3.500 orang mendoakan, mudah-mudahan tidak terlalu bermasalah. Iya, siap. Kita lihat SMK ini semakin bertambah banyak nambah kelas, nambah siswa, tentu pelajaran produktif ini kan bertambah. Iya. Nah, jadi kita kan perlu guru nih Pak. Iya. Guru yang baru. Iya. Kalau kita pakai guru yang lama itu numpuk Pak, 2 kelas itu 30 jam. Iya. Jadi kami harus menambah lagi guru. Nah, kebenaran guru ini sudah mempunyai penduduk TK karena dia sebelumnya itu sebagai honorer di sekolah lain, jadi kami tarik. Nah, apakah ini bisa Pak Anang? Nah, walaupun dia misalnya itu tahu pelajaran Juni ini baru masuk. Oke. Guru baru. Kuncinya di situ ya. Guru baru ini boleh ditambahkan selama memenuhi SK gubernur. Nah, ini saya buka lagi SK-nya. Kuncinya di SK gubernur itu adalah yang A, kriteria nih ya, terdaftar di Dapodik di induk
Satuan Administrasi Pangkal Negeri. Negerinya tuh dia harus Seman, SMKN, SLBN. Kalau negerinya SD SMP tidak boleh. Ini di SK Gubernurnya dibatasi seperti ini. Jadi kalau dia nanti sekolah lainnya itu adalah sekolah swasta, belum bisa. Tapi kalau sekolah lainnya SMA sederajat negeri, bisa. Nah, itu adalah di poin pertama. Kemudian syarat-syarat lain kan memiliki SK dari kepala sekolah, mudah dia. Tidak mendapatkan serti, mudah. Minimal 20 jam, minimal 12 jam, mudah-mudahan terpenuhi. Guru BK, guru TIK, dan guru SLB diekivalenkan langsung 24 jam. Tas, ada surat tugas untuk mengelola tarikan. Ini Pak, di Gubernur juga dibunyikan yang Pak Yus tadi tanyakan. Jadi Satpam itu masuk di sini Pak. Untuk membantu melaksanakan pembelajaran daring, membantu persiapan fasilitasnya atau tugas administrasi lain. Jadi itu Pak Yus, jawabannya boleh diusulkan sesuai dengan SK syarat di kriteria. Kalau dia memang sesuai syarat di kriteria, silahkan diusulkan sesuai dengan kapan dia ada di sekolah Bapak. Ya, terima kasih. Ini kalau bisa anak buah dipanggil semua Pak. Ya, saya atur agar coba. Iya. Yang lain dapat, kami dapat. Iya. Nanti dia tahu juga status dia di Iya. Iya, betul. Jadi mohon nanti untuk memfasilitasi membantu. Iya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Surat apakah dari Ya. kita bisa menggunakan kategori seperti Bank BTN saya karena kita ada menggunakan ATM biaya daring gitu. Pak, itu dari kita pinjamnya nanti hanya sampai nanti Siap. minta Dibatasi jam 12 ya. Oh iya, tadi aku minta cuma 2 jam. Nah, jadi 11,5 jam. Sampai jam berapa yuk batasnya? Oh, 4 menit lagi ya, sudah. Jadilah. Ya, sakit mata juga ya, Zoom terus-terusan nih. Apa tadi pertanyaannya? boleh gerak bank lain Bank lain. seperti BTN Syariah tidak ada perubahan dan kalau rekeningnya 0 masih tetap aktif. Iya. BTN Syariah. Kata Pak Firman. Oke, Pak. Kita mengacu ke aturan dulu di SK Gubernur tentang daring itu tidak ada menyebutkan harus ke Bank Sumsel. Yang kedua, Kita akan mencoba diskusi lagi karena ini ada di SK Kepala Dinas rasanya dinas bahwa harus Bank Sumsel. Meskipun seharusnya boleh selain Bank Sumsel. Dengan pertimbangan kenapa harus Bank Sumsel? Yang pertama, koordinasi kita mudah. Meminta format bank legalisir data valid dari bank itu, BPKAD harus tanda tangan dan cap bank. Kalau banknya banyak dan terpecah-pecah, kita berkaca pada bulan Juli aja kami keteteran dalam 2 minggu ini untuk tahap 1, 2, 3, 4 bolak-balik banknya. Pintu Bank Sumsel. Yang kedua, Bank Sumsel adalah bank daerah kita. Ini adalah sudah menjadi masukan dari inspektorat ketika dia meriksa kenapa kok memberdayakan bank daerah sehingga PAD kita menambah kesejahteraan masyarakat pada umumnya, itu tujuannya. Namun saya berpikir secara pribadi, ini bukan atas nama pimpinan pribadi ya, kalaupun ada menyalahkan, salahkan saya pribadi. Kalau kita mensejahterakan banyak orang tapi dengan mengorbankan kita yang belum mampu, itu juga tidak etis menurut saya, tidak manusiawi. Dengan potongan yang sedemikian besar, sementara ada bank yang gratis, seharusnya boleh ke bank lain yang potongannya lebih kecil atau nol tadi. Saya punya Mandiri Mitra Usaha, potongannya hanya 5.000 per bulan. Seperti itu karena memang untuk UKM kecil kan. Nah, sementara ini kok Bank Sumsel besar potongannya, ini akan menjadi bahan diskusi kami. Selama tidak ada keputusan yang baru, mohon tetap bertahan di Bank Sumsel karena ini adalah arahan dari Pak Kadis. Kalau nanti sudah dibolehkan ke bank lain, kami akan mencoba menginformasikan. Tapi kemungkinan besar nggak boleh. Karena seluruh dana-dana yang APBD itu larinya Bank Sumsel semua. BOS, PSG,
Sertifikasi boleh ya, karena dana pusat ya. Seperti itu. Harus langsung besar juga. Seperti itu. Ya sudah. Jawaban singkatnya kami koordinasikan, tapi kemungkinan besar harus tetap Bank Sumsel. Baiklah Pak Firman, sekiranya. Ada lagi? Pertanyaan dan lain-lainnya. Ya, grup Telegram masih terbuka. Nanti silahkan bisa bertanya di grup Telegram dan banyak yang menjawab, bukan hanya saya. Kita punya tim biaya daring. Tutup ya. Oke, kita tutup Zoom-nya Bapak Ibu. Kita pamit dulu di Zoom karena janjinya jam 11.30. Ini sudah jam 11.30. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.